sebelum saya membaca puisi 12 jam ini, ada baiknya santun saya buat abang-abang hadirin sekalian, mohon doa restu. Nampaknya gampang membaca puisi, tapi saya kira nggak segampang membalik telapak tangan juga gitu kan. Tidak memperpanjang kata, saya akan mulai mencoba membaca. Ya, abang-abang, abang-abang senior, kakak-kakak senior, insya Allah ini akan saya si almarhum Presiden Penyair Sumatera Utara, yaitu almarhum N.A. Hadiat. Akulah Jodesco. Akulah Jodesco, aktor tak bertanah air. Di mana-mana orang menyebut namaku. Di pelabuhan, dusun, kota, dan negeri ini. Di sarang-sarang pelacur, di bar-bar dan semua tempat, mereka kenal siapa aku. Si temberak yang sengsara. Berlari-lari di antara bukit lembah, mencari ibunya yang mati terbunuh di tanah Lapon Sorotamo. Akulah Jodesco, si anak sengsara, aktor dunia tak bertanah air, sedang berlayar ke laut matahari, tapi tak seorang pun tahu. Di tangannya secari kertas bertuliskan, demi negeri ini dan atas nama kita semua, Jodesco telah mati terbunuh, harkat kemanusiaannya dibisukan, terbuang di negerinya sendiri. Terima kasih. Baiklah, rekan-rekan, saya Kamal Nasution, akrab dipanggil dengan Bung Kamal Nasution. Kemarin baru selesai membaca puisi 12 jam non-stop di peringatan 5 tahun POSAT, yaitu Forum Sastrawan dari Serdang, di mana inisiasi tersebut lahir dari POSAT, diantaranya adalah penasehat Forum Sastrawan dari Serdang, yaitu Ayah Sulaiman Sambas. Pak Sulaiman Sambas ini juga seorang sastrawan legend bagi saya gitu, dan juga Mas Sugeng Satyadharma yang banyak mensupport saya dalam hal 12 jam membaca puisi pada tanggal 29 Oktober 2022 lalu. Nah, inisiasi tersebut 5 tahun POSAT tidak hanya 12 jam membaca puisi, tapi ada juga berangkat daripada teatrikal yaitu mengiring gaman yang dilaksanakan oleh tim Sanggar Rowo, yaitu pimpinan dari saya manggilnya Pak D nih, lebih akrab dengan Pak D, namanya M. Yatin Mustafa. Nah, di dalam gelaran acara tersebut itu dimulai pada pukul 2 siang, 5 tahun Forum Sastrawan Serdang, yang banyak dihadiri oleh sastrawan,
dari segala macam organisasi, ormas, gitu kan. Jadi juga ada pelukis, aktivis budaya, segala macam lah. Pada sana, tepat di pukul 5 sore, 17.00 itu saya memulai membacakan puisi 12 jam hingga sampai jam 5 pagi, jam 5.15. Bersihnya jam 5.15, usailah acara 12 jam baca puisi. Nah, di mana itu saya mencoba menikmati sebakul buku yang dari berbagai macam antologi puisi. Di antaranya kumpulan Saja-Saja Orang Laut, terbitan dari Forum Sastrawan dari Serdang, itu saya bacakan, dan juga ada buku penyair yang dilupakan, kan gitu. Itu ada namanya Pemaran El Barito, Ansari Tanjung, dan almarhum Rista Tasiran. Nah, saya coba menikmati beberapa puisi. Kalau dihitung daripada judul puisi yang saya baca itu sekitar ada 240 judul. Nah, ya kalau gagasan-gagasan ini muncul tanpa dukungan-dukungan dari kawan-kawan seniman, kawan-kawan di luar seniman, mungkin saya nggak akan mampu gitu. Karya Orman Wilson Manalu. Gondang Gema di Tanah Batak. Presidenku diberi tungkot tunggal Panalua. Yang diukir di hutan. Dengan tongkat itu aku tahu semangat. Tidak seperti para datu, komat kami tak menentu, genggam erat tungkotmu. Abaikan keluh si Aji Doda hata hutan, abaikan regesi boru tapi luasan, biarkan datu-datu gelantungan presidenku. Nah, kalau bicara dukungan, saya pikir tidak terlalu muluk-muluk. Ya, alhamdulillah, ternyata saya tidak sendiri gitu. Saya tidak sendiri, saya mendapat dukungan yang paling membanggakan itu adalah support dari keluarga, ya, 3 anak saya, yang putri, istri. Nah, yang paling membanggakan saya itu nggak terduga adalah dukungan daripada kawan-kawan abang-abang senior gitu, seperti dari Bang Yoni Tanto, ya banyak memberi arahan ke saya, ingat Mal, stamina dijaga. Juga saya mendapat dukungan juga yang nggak diduga-duga itu dari Bang Forman Wilson Manalu, sahabat saya Bung Teja Purnama Lubis. Nah, jadi diantaranya lagi ada Bang Rudi Pama juga mendukung. Gimana Bang persiapan? Ya saya jawab, alhamdulillah pertanyaan abang ini aja sudah menjadi support bagi saya. Muratmu semangat nami, Taman Sri Dewi. Karya Bung Kamal Nasution. Sampai apa dia? Di dalam hingar binarna suasana aluk cagar budaya narasakar manggu di persimpangan dalam di tengah kota. Tak sadape napa dulu resahkan Taman Sri Dewi. Kalau ditanya persiapan khusus, saya pikir tidak ada. Tidak ada yang, maksud saya tidak ada yang muluk-muluk gitu. Kebetulan saya kan seorang pemain teater gitu ya. Saya pernah bergabung di teater tuh di era 89-90 lah sampai saat ini gitu. Jadi apa yang diberikan sama saya waktu saya masa proses latihan di dunia teater itu saya olah tubuh. Nah, saya mencoba kembali untuk bagaimana supaya rileks dalam membaca. Nah, jadi
persiapan khususnya nggak ada, paling lari-lari lah saya di daerah Pantai Labu, yaitu di Kampung Lama. Kebetulan suasananya cukup lumayan tuh, bukan promosi, artinya sekitarnya banyak sawah. Nah, jadi saya pikir ini segar ini, saya coba lari. Nah, itu aja, olah tubuh, olah vokal, yang biasalah kalau anak-anak teater bilang itu olah tubuh. Jadi itu saya lakukan, tidak ada yang spesial. Dan taufik yang rakus menguras laut kami, beratus kapal mesin menggulung semua mulai kakek, anak dan cucu ikan-ikan kami. Di mana kalian para putra bangsa yang mengemban amanah kuasa? Lihatlah kami. Semakin sakit segala akal sehat kami. Nelayanmu yang tetap setia NKRI kami, ya Tuhan. Ini cukup sulit bagi saya ditanya seperti ini. Bagaimana cara membagi waktu antara persiapan 12 jam membaca puisi untuk di tanggal 29 Oktober 2022 di Sanggar Rowo itu, saya pikir agak sulit juga memang, tapi dengan niat yang penuh antara kerja dengan persiapan, saya manajemennya gitu. Nah, ketika saya kerja ya persiapan latihan segala macam saya pending dulu gitu kan. Ketika memang dunia kerja saya itu memang luang, nah saya kembali lagi mencoba melatih lagi. Nah, itu aja, saya pikir tidak ada persiapan yang khusus seperti yang saya katakan tadi gitu. Mereka orang laut, punya air tak punya tanah, hidup di laut mati pun di laut. Ketika orang pulang jasad diusung warga, lalu dikayu di atas sampan, minta belas kasihan kampung jiran untuk tempat pemakaman, karena tanah mereka tak punya, walau sekedar untuk mengubur jasad. Ketika maut menjemput jiwa, tanah air tiga. Mereka orang laut bernyanyi Indonesia tanah airku sambil mengibarkan bendera merah putih. Nah, kalau untuk kesan, ya, di usia saya sekarang ini kesannya itu setidaknya saya sudah sampai dengan apa yang dibincang-bincang ketika pertemuan dalam forum Sastra Serdang itu adalah cambukan bagi saya dari Mas Sugeng Hatedharma, yang beliau selalu mengatakan, ada seorang sastrawan mengatakan, menulislah engkau, karena dengan menulis orang akan tahu kau pernah ada di masa itu gitu. Nah, dari konteks ucapan itulah yang saya tanamkan. Berbeda arahnya, tapi satu tujuannya sebenarnya. Berbuatlah. Karena kalau udah berbuat, kita tahu di mana kekurangan dan kelebihan kita gitu. Dasar kata-kata berbuat itu saya ambil daripada penguatan di memberikan yang terbaik. Senyum aja orang sudah merupakan ibadah, saya pikir. Nah, jadi sederhana gitu. Nah, kembali daripada kenapa mau seperti itu gitu. Saya pikir sebuah konsep pertunjukan itu tidak hanya khusus baca puisi, tari, monolog, teater, segala macam, kan gitu kan. Jadi yang mana bisa kita buat lah gitu. Saya pikir tidak terlalu muluk-muluk, berangkat daripada sebuah mimpi untuk menyajikan yang terbaik bagi insan seni, terkhususnya dunia sastra, ya, sastra. Kenapa sastra? Saya bilang sastra ini banyak melahirkan beberapa sumbu, misalnya teater, lagu. Saya pikir hanya itulah kesempatan untuk memberikan terbaik. Jika ada luang waktu, kenapa tidak kasih sajian yang terbaik, biar orang yang menilai. Saya pikir hanya itu saja pesan saya.
Baiklah rekan-rekan, demikian membaca puisi bersama Bung Kamal Nasution. Selamat ulang tahun Forum Sastrawan dari Serdang yang kelima. Semoga sukses selalu adanya. Sampai jumpa. Semangat. Kalau sampai waktuku, ku tahu tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari, hingga hilang perih, pedih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Maret 1943.